Sobat pendengar, selamat sore dan salam jumpa di siaran kesehatan bersama Radio Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tentunya. Sobat pendengar, apa kabarnya nih? Walaupun buka puasa masih lama ya kan? Tapi semangat puasanya jangan luntur. Walau menahan lapar dan dahaga sama sulitnya dengan menahan perilaku toksik. Nah, berbicara tentang toksik nih sobat pendengar, sore ini secara khusus kita akan mendengarkan dialog seputar dunia kesehatan yang relevan sekali dengan kehidupan sekarang. Bersama saya, penyiar Hatta Evina, tentang apa, bagaimana, dan mengenal lebih tentang toxic positivity. Sobat pendengar, berbicara tentang toxic positivity pasti berkaitan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental itu sebenarnya penting banget loh untuk kita pahami, karena setiap tahunnya ada 1 dari 4 orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, kalau kita ngomongin ke Indonesia, sayangnya isu kesehatan mental ini masih dianggap sepele loh. Karena jika ada seseorang nih yang depresi, dibilangnya tuh dia lemah atau dia kurang iman, dia kurang dekat sama Tuhannya. Terus kalau kita dengar soal berita orang bunuh diri, pasti orang itu bakalan di-shaming, dikomentarin yang enggak-enggak. Padahal sebenarnya nih dengan dia bunuh diri aja tuh harusnya kita dapatin nggak sih seberapa berat beban yang harus dia pikul waktu dia masih hidup dulu. Nah, untuk itu sore ini Hatta sudah ditemani seorang narasumber kita, yaitu Mbak Nur Putri Alvitasari. Beliau merupakan seorang psikolog muda dari pusat terapi yang terkenal di Kota Bengkulu. Selamat sore Mbak Vita. Iya, selamat sore juga Hatta. Iya nih Mbak Vita. Tadi kan Hatta sudah menyampaikan nih Mbak mengenai toxic positivity. Nah, menurut Mbak, selaku psikolog, konsep toxic positivity itu sendiri bagaimana sih Mbak? Ya, menurut saya toxic positivity menjelaskan mengenai konsep yang mengatakan bahwa berpikir positif merupakan cara yang tepat untuk menjalankan hidup. Kita melakukan generalisasi secara tidak efektif terhadap perasaan atau keadaan bahagia untuk kita aplikasikan ke dalam setiap situasi yang kita hadapi. Kemudian, hal-hal tersebut tertanam menjadi pola pikir yang tidak realistis, serta memaksa seseorang untuk menekan perasaan mereka yang sebenarnya untuk terus menjadi lebih positif. Dengan kata lain, kita dipaksa untuk fokus pada hal positif dan membuang emosi yang sebenarnya dirasakan. Secara sekilas, pola pikir tersebut terkesan baik, namun konsep berpikir positif ini tidak sebaik dari apa yang kita lakukan sebenarnya. Toxic positivity terjadi ketika seseorang memberikan pernyataan positif yang berlebihan terhadap kesulitan atau musibah yang individu rasakan dan alami, tanpa merelaksasikan penyebab dari konflik yang individu alami itu sendiri. Ketika kita menyangkal atau menghindari emosi negatif yang dirasakan, justru akan membuat permasalahan kita menjadi lebih besar di kemudian hari. Wow, sepertinya toxic positivity itu erat sekali ya Mbak dengan kehidupan kita. Terus, seperti apa aja sih Mbak contoh dari toxic positivity itu sendiri? Iya, benar sekali Hatta. Untuk contohnya, aku bagi menjadi 3 contoh. Untuk contoh yang pertama, yaitu out-spurt. Saat sedang menekankan konflik yang kita alami, pernahkah teman kita meyakinkan bahwa kita itu baik-baik saja, dan masalah yang dihadapi tidak sebesar itu secara tidak langsung. Yang akhirnya, kita itu menyembunyikan perasaan yang sebenarnya kita alami, padahal tidak seperti itu perasaan yang kita alami. Kita pada akhirnya menanamkan pikiran bahwa semuanya itu pasti baik-baik saja dan akan memiliki hasil yang lebih positif, terlepas dari apapun itu situasinya. Hal ini dapat mengikis kondisi emosi kita maupun mengikis rasa empati terhadap orang lain. Untuk contoh yang kedua, yaitu selalu membandingkan kondisi kita terhadap orang lain. Saat kita selalu berpikir bahwa seharusnya itu kita tuh lebih bersyukur karena banyak orang yang tidak seberuntung kita, tanpa menyesuaikan dengan konteks yang kita alami seperti itu. Jadi, untuk yang ketiga, untuk yang terakhir, yaitu lebih sering menyembunyikan perasaan dan sebenarnya terjadi. Hal ini terjadi saat kita mengorbankan emosi dan perasaan, semata-mata hanya untuk membaur dengan orang-orang lain. Wah, kalau lihat dari contohnya itu banyak sekali ya Mbak yang beredar dari diri kita sendiri maupun dari kehidupan nyata. Nah, untuk itu bagaimana sih Mbak pendapat Mbak mengenai pandangan orang-orang lain tentang toxic positivity itu sendiri Mbak? Karena kan di masyarakat kita nih banyak sekali yang kayak toxic positivity itu dianggap normal gitu Mbak. Harusnya itu kita bisa dong berempati atas masalah itu. Tapi masyarakat kita malah membiasakan diri dengan yang namanya toxic positivity. Contohnya gini nih, lagi ada masalah terus kalian curhat nih ke teman kalian. Nah, teman kalian itu pasti merespon curhatan kalian dengan kalimat yang, ya sabar ya udah nggak apa-apa, ntar juga lupa. Atau mungkin kalian juga berada di posisi teman kalian itu.
Kalian suruh teman kalian ini untuk mengubur dalam-dalam perasaan dan emosi negatif mereka ketika mereka lagi mendapatkan suatu masalah. Karena aku juga lahir dari masyarakat yang terbilang bahwa perasaan negatif itu buruk dan perasaan positif itu jauh lebih baik. Nah, kalau boleh tahu nih ya Mbak Vita punya pengalaman tersendiri nggak Mbak mengenai toxic positivity itu sendiri? Aku pernah di posisi dimana aku harus ngepres emosi aku kayak, ya aku tuh nggak mau dibilang tukang marah-marah atau tukang ngelus terutama sama orang-orang terdekat. Aku juga pernah di posisi dimana waktu aku dicurhati sama teman, jawaban aku tuh 11-12 lah sama yang kayak temen aku tadi yang kayak sabar ya udah biar Tuhan aja yang ngebalas, semangat terus ya bla 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 bla. Ya lama kelamaan aku juga sadar sendiri kalau ternyata aku juga terjebak oleh toxic positivity ini. Harusnya ketika aku lagi dicurhati sama temen aku itu bisa menjadi pendengar yang baik dan validasi perasaan teman aku saat itu. Kalau begitu Mbak Vita nih sebagai psikolog punya solusi nggak? Bagaimana cara kita agar terhindar dari toxic positivity? Nah, untuk solusinya ini Hatta, untuk langkah awal kita bisa mengganti kalimat toxic positivity seperti tadi dengan kalimat yang lebih baik seperti aku paham sekali apa yang kamu rasain, wajar banget kalau kamu kecewa, sedih, kesal, semua itu valid. Aku nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, tapi aku bisa bayangin kok pasti nggak nyaman sekali ya. Kira-kira ada yang bisa aku bantu kah? Nah, dengan kalimat itu sebenarnya jauh lebih baik dan lebih menenangkan ketimbang berusaha membuat semuanya menjadi pula baik-baik saja. Padahal aslinya membuat tekanan pada mental. Seperti itu Hatta. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Vita atas penjelasannya yang sepertinya sudah komplit banget ya Mbak. Dan untuk topik ini sendiri sebenarnya menarik untuk disimak dan didiskusikan, namun waktu yang membatasi kita. Jika ada hal yang ingin ditanyakan untuk sobat pendengar semua, mungkin langsung saja bisa menghubungi di kantor pusat terapi tempat Mbak Vita bekerja dengan nomor telepon 0812 5476 9987. Oke sobat pendengar, sebagai penutup dari yang Hatta pahami nih tentang penjelasan dari Mbak Vita bahwa sebenarnya perasaan manusia itu nggak bisa loh kita kategorikan segampang itu. Perasaan-perasaan negatif yang kita rasa itu ternyata nggak selamanya buruk. Malah dengan kita jujur sama diri kita sendiri atas apa yang kita rasain, entah itu marah, sedih, kecewa, itu bakalan lebih rileks untuk diri kita. Nah, mulai sekarang kalau misalnya lagi kesel nih, terus kalian merasa kecewa sama keadaan atau sesuatu atau bahkan seseorang, terus kalian marah-marah sendiri, ya nggak apa-apa. Kalian nggak usah merasa bahwa itu hal yang buruk. Yang paling penting juga, kalau kalian dicurhatin teman, please stop positive agreement. Karena ya, it's okay to not be okay, karena kita adalah manusia yang berhak merasakan semua emosi. Demikian dialog interaktif yang sudah kita dengarkan di radio kesayangan kita, Radio Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Semoga acara tadi bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan sampai jumpa